Assalamualaikum, bersama kami kembali di dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmul Kalam. Assalamualaikum. ya Umi, sekarang kita lanjut tentang masih pembahasan perempuan. Ya, Sebenarnya menurut sudut pandang pemahaman yang benar, perempuan itu seperti apa, Umi? Harus seperti apa? Apa yang harus perempuan lakukan? Pemahaman yang benar Iya, menjadi perempuan harus seperti apa? iya, Taat kepada Allah, iya. Seperti apa dan bagaimana ketaatan seorang perempuan di hadapan Allah? Melakukan semua hukum-hukum Allah, Allah alam. Boleh dijelaskan hukum-hukum yang seperti apa ketika seorang perempuan ada tekad di dalam hatinya bahwa dia ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah? Kalau ketika berbicara tentang ketaatan, ada satu sudut pandang tentang keyakinan yang ada di dalam diri. Ketika perempuan itu harus taat kepada Allah, karena Allah melakukan semua hukum-hukum Allah dengan benar, di situ perempuan dituntut belajar, ya Iya, mencari tahu dari apa yang harus dilakukan, menyadari ketika tentang penciptaan diri menjadi seorang perempuan iya, dalam sudut pandang untuk ketaatan kepada Allah, seperti itu, iya, iya, dari fenomena yang ada, dari cerita yang ada, dari riwayat yang ada tentang perempuan yang taat kepada Allah itu mengingat Allah selalu dan selamanya di rumahnya, di kamarnya. La haula wa quwwata illa billah. Masya Allah. Tadi saya mendengar perempuan itu taat kepada Allah di rumahnya, di kamarnya. La haula wa quwwata illa billah. Seperti Siti Maryam yang selalu di mihrab beribadah, mengingat Allah. Ketika apa yang dilakukannya itu adalah untuk ketaatan kepada Allah. Ketika orientasi yang dilakukannya adalah karena Allah. Apapun. Sebenarnya ketika berbicara tentang mihrab atau kamar, itu adalah sebuah kondisi ketika perempuan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, ya Allah alam. Itu sudut pandang keyakinan, dan saya juga belum bisa melakukannya. Saya belum bisa menjadi seorang perempuan yang di rumahnya, di kamarnya melakukan apapun orientasinya karena Allah. Dan la haula wa quwwata illa billah, ketika saya bercerita di sini tentang sudut pandang keyakinan, ketika apapun yang saya nyatakan karena Allah, ketika saya berjalan ke sini karena Allah, ketika itu adalah benar atau salah, saya pasrah kepada Allah. Dari apa yang terjadi, dari sesuatu konsekuensi dari apa yang dinyatakan, dari sikap yang dinyatakan. Seperti itu, Allah alam. Iya, ada hukum. Emang itu ketika Siti Maryam itu adalah sosok perempuan yang terkenal, diterima oleh banyak agama, perempuan yang suci, yang Masya Allah aktivitasnya beribadah ke Allah, taat kepada Allah, yang begitu
tertutup ya, ketika di mihrab itu kan begitu tertutup ya, tidak Iya, ada lawan jenis. Itu di situ yang perlu digarisbawahi tentang Siti Maryam itu adalah perempuan yang suci yang tidak bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan muhrim ya. seperti itu. Dan ketika fenomena di riwayat tentang beliau ketika keluar bersama anaknya saat itu Iya, berbicara di hadapan kaumnya saat itu la haula quwata illa billah. Dan ketika berbicara tentang sudut pandang untuk perempuan sekarang, bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika keluar rumah? Emangnya sama sekali nggak boleh keluar rumah ya? Aduh repot dong Uma kalau saya nggak bisa keluar rumah gitu Masya kan, Allah, seperti itu. Masya Itu Allah. sudut pandang personal diri saya menyatakan, Iya, saya ingin berkata-kata di sini, saya juga harus keluar rumah. Saya berjalan bersama Uma. iya, Suami kita saya keluar. mengizinkan ya Iya, untuk iya, saya berjalan ke sini. iya, Dia berlapang untuk saya berjalan ke iya, sini meskipun saat ini dia belum bisa mengantar saya iya, karena begitu banyak kesibukan iya, yang ada pada beliau kan, iya, seperti itu. iya, iya, Dan ketika keluar rumah untuk keperluan, saya berusaha ada teman yaitu muhrim menjadi teman saya. Ya ketika tidak suami, anak laki-laki saya meskipun masih kecil gitu iya, kan, iya, kayak gitu. Itu adalah pilihan personal yang dilakukan ketika di dalam keyakinan seperti itu menjadi seorang perempuan gitu ya, seperti itu. Melakukan tugas perempuan, melakukan tugas ibu yang begitu banyak, belum PR yang begitu banyak sebenarnya Uma. iya, Masya Allah. Kita harus bisa mengatur waktu Iya, untuk memasak bersih-bersih. kebutuhan keluarga, Iya, bersih-bersih gitu. iya, Tapi Masya Allah, atas kehendak Allah, Allah memudahkan itu buat saya. iya, iya, Seperti Masya itu. Allah. Saya dibantu anak-anak saya, seperti itu. Saya harus berjalan ke sini, la haula quwata illa billah, karena Allah berbicara di sini, karena Allah sekedar untuk berbagi sudut pandang tentang sebuah keyakinan untuk menjadi seorang perempuan, bagaimana sebaiknya menjadi seorang perempuan, meskipun itu adalah pilihan personal. Iya kan? Iya, Gitu. betul. Mau memilih seperti apa, mau keluar bebas dengan siapapun, itu adalah pilihan personal. Bergaul dengan siapapun itu adalah pilihan personal. Ketika nyatanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seperti itu, Ma. Iya, 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 Wallahu a'lam. iya, iya. Jadi perempuan silahkan bebas. Mau keluar rumah, mau di dalam rumah, bebas ya. Manusia bebas memilih. La haula quwata illa Seperti itu, billah. gitu. Ketika ini kita hanya menyatakan apa yang kita yakini saja. Seperti itu. Iya, Tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi cerita iya, dari apa yang kita yakini itu benar iya, dalam betul. konteks ketaatan ke Allah, bagaimana menjadi seorang perempuan. Iya, Ketika itu adalah PR besar buat eh kita seorang perempuan. seperti itu. Untuk anak-anak perempuan kita, bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa mendidik anak-anak kita, dan ketika orientasinya itu Allah. Allah, Allah saja, seperti itu, Uma. Iya, Sebenarnya ketika harus dengan bekerja, aduh Masya Allah, saya merasa saya nggak mampu, Uma. Saya harus menyiapkan semua kebutuhan orang-orang rumah, saya harus mendidik anak-anak saya. Masalahnya ketika atas kehendak Allah, saya memilih anak-anak saya tidak sekolah, tidak, ya jadi saya yang harus memberikan pembelajarannya, kan itu adalah pilihan personal. iya, Dan kita sebagai orang tua harus punya basic ilmu pengetahuan yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita, seperti itu kan. iya, iya. Di situ Masya Allah begitu sibuk, setiap hari rasanya hari-hari Full, aduh saya full benar-benar time. buat jalan-jalan, ketika jalan-jalan, ayo dong Umi jalan-jalan gitu kan. Itu atas dasar permintaan mereka ketika anak-anak sudah bosan, ketika suami sepertinya ingin mengajak ya have fun gitu dikit. Wallah kata bila maksudnya ayo dong jalan gitu kan, kayak gitu, dengan libur dari rutinitas gitu kan, apalagi dengan ditambah ada aktivitas kita bicara, meskipun hanya lewat
kamera Video. ya Uma kita berbicara. Iya. Allah alam. Itu adalah hanya sekedar sudut pandang, itu adalah sesuatu yang kita yakini. Gimana Uma? Apa Uma pendapatnya seperti apa dari apa yang saya nyatakan barusan tentang perempuan? Ya, saya setuju ketika perempuan itu adalah di rumahnya, di kamarnya, gitu kan. Mengingat Allah, beribadah kepada Allah, yang hidupnya hanya Allah-Allah saja di situ kan. Ketika melakukan segala sesuatu itu hanya Allah, Allah, Allah saja. Di situ ketika tadi saya menggarisbawahi bahwa ada ungkapan Umi tentang mendidik anak-anak. Iya Uma. Umi memilih tidak menyekolahkan anak-anak, Iya Uma. lebih ke mendidik anak-anak sendiri ya, seperti itu Dengan gitu. apa adanya diri Uma. Ya, dengan apa adanya diri, insya Allah gitu. Tidak ada manusia yang perfect saya lihat. Tapi ketika yang saya yakini ketika yang maha sempurna tuh, yang maha segalanya tuh adalah Allah. Hanyalah Allah. Ketika kita berpasrah diri, berserah diri kepada Allah, mendidik anak-anak karena Allah, la haula quwata illa billah, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Seperti itu. Itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Bagaimana menjadi seorang perempuan, bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya, dan memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. La haula quwata illa billah. Itu juga hanya atas kehendak Allah ketika kita bisa melakukannya. Iya. Ketika seorang perempuan dia pergi keluar untuk bekerja, itu konsekuensi yang terjadi, keluarganya akan terabaikan. Pekerjaan rumahnya tak ada yang mengerjakan, anaknya juga tak ada yang mendidiknya. Jadi konsekuensinya akan terbengkalai ya. Tugas peran dan fungsi sebagai seorang perempuan. Apapun pilihannya, semua ada konsekuensinya Uma. Iya. Ya, maksudnya dari apa yang kita bicarakan tentang perempuan, Masya Allah, karena kita adalah perempuan, kita punya pengalaman pribadi tentang rasanya menjadi seorang perempuan. Iya. Ketika itu adalah fakta dan data, rasa. Iya. Bagaimana menjadi seorang perempuan. Iya. Bagaimana permasalahan yang ada di hadapan. Iya. Bagaimana fenomena yang ada di hadapan sebenarnya. Kehendak Allah yang berbeda untuk setiap manusia. Berlapang dada dengan apapun yang dilakukan. Berlapang dada dengan apapun yang terjadi. Berserah diri kepada Allah. Apapun. Ketika itu adalah yang terbaik menurut Allah. La haula quwata illa billah Uma. La haula quwata illa billah. Ketika perempuan di sini artinya yang harus digarisbawahi seorang perempuan yang hidupnya ingin hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Di situ seorang perempuan harus memahami betul tentang hukum perempuan ya. Seperti itu Uma. Dan ada tambahan yang lainnya. Suami kita mendukung. Iya, Masya Allah. Suami kita satu pemahaman. Masya Allah. Satu pemikiran dalam poin itu setuju dengan bagaimana menjadi perempuan. Dan suami kita bisa menempatkan posisi sebagai suami yang benar, yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu baru bisa dilakukan. Perempuan, Masya Allah. Gitu. Begitu banyak permasalahan dari sudut pandang manusia ya. Iya. Dengan fenomena yang begitu banyak, dengan sudut pandang manusia yang begitu banyak yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Iya. Ketika suami tidak mendukung seorang perempuan yang ingin taat kepada Allah, itu perjuangannya double. Masya Allah, double. Harus dari satu sisi dia harus menjadi seorang ibu yang taat kepada Allah, mendidik anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang yakin kepada Allah. Terus dari satu sisi dia harus mengurus rumahnya, membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan gitu kan, seperti itu gitu. Dan dari satu sisi dia harus berjuang memberikan pemahaman kepada suami agar suami minimal memberi izin ya, gitu. Mengerti bahwa apa yang
dilakukan itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu Iya, yang iya. baik, sesuatu La yang haula wa quwata benar. illa billah. Seperti itu gitu. Masya Allah. La haula wa quwata illa billah, Saya pikir adakah tambahan tentang bagaimana menjadi seorang perempuan ketika hanya sebuah penegasan. Ketika apapun yang ada di hadapan itu adalah kehendak Allah, ketika apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ketika nyatanya Allah adalah segala-galanya. Ketika apapun pilihan dari apa yang manusia pilih itu adalah tanggung jawab personal di hadapannya. La haula wa quwata illa billah, La haula wa quwata illa billah. Selesai dulu untuk Boleh. sementara. Iya. Dari kami cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.